Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, welcome back to Muntawai Studio. Alhamdulillah brother, hari ini malam ini Allah SWT jumpakan kita kembali di Muntawai Studio. Oke, seperti biasanya di studio ini kita sambil ngopi, ya kan? Apa itu ngopi? Ngobrol perkara ilmu. Oke, di studio ini kita akan coba untuk membahas masalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga kisah-kisah Nabi terdahulu maupun kisah-kisah sahabat yang sama-sama memotivasi kita untuk terus beramal kebaikan. Jadi brother, ngomong-ngomong, udah lama kita nggak upload karena memang ada kesibukan, ya kan, kesibukan dari segi perkuliahan, kesibukan dari kita di rumah, kita bantu keluarga, ya kan, sehingga tidak bisa waktu untuk bisa mengupload. Tapi alhamdulillah malam ini telah Allah SWT bisa kasih waktu untuk kita bisa kita upload lagi. Semoga di pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk kami dan kita semua brother. Oke. By the way, ngomong-ngomong, apa kita akan bahas hari ini, malam ini, yang kita bahas malam ini tentu sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat urgent untuk kita bahas, dikarenakan perkara ini telah banyak dilupakan oleh kita manusia, terutama anak muda. Perkara ini telah banyak ditinggalkan oleh kawan-kawan kita, bahkan kita sendiri pun sering melupakannya. Apa itu? Saksikan cuplikan yang berikut ini. Apakah Anda orang yang ketika mendengar suara azan malas untuk bagi sholat? Ataukah Anda orang yang susah gelisah ketika mendengar kajian tentang Islam? Anda yang sering mimpi buruk dan juga terbayang hal yang menakutkan? Atau Anda yang selalu terbisik yang suara tak jelas yang menyuruh Anda melakukan kemaksiatan? Ini dengki yang selalu hadir dalam hati Anda, ataupun marah yang tidak ada sebabnya, ketahuilah itu semua sebab dari syaitan. Oke brother, itulah cuplikan daripada topik yang kita bahas malam ini. Oke, mungkin kalian telah terbayang apa yang kita bahas. Itulah kita akan bahas masalah perkara syaitanir rajim. Oke brother, sebagaimana kita ketahui bahwasanya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Walaupun syaitan itu nggak nampak, tapi Allah katakan itu musuh yang nyata, ya kan? Syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kamu, ya. Karena memang dia telah berjanji sama Allah untuk terus menggoda kita ini anak cucu Adam, untuk terus digoda kita, mengajak kita untuk membuat kerusakan, mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan, supaya ada kawan dia dalam neraka, ya kan? Innamas syaitan ya'murukum bisu, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu mengajakmu kepada keburukan. Nah, itu pasti berarti kita telah bersumpah supaya apa? Supaya ada kawan dia dalam neraka. Nah, makanya kita malam ini membahas bagaimana caranya kita bisa terhindar daripada bisikan-bisikan, rayuan-rayuan maupun godaan-godaan daripada syaitan. Ya, betul. Jadi yang pertama kali akan kita bahas masalah cara untuk melawan syaitan itu sangat simpel dan sangat mudah sebenarnya. Cuman perkara dan semua orang tahu tentang cara ini. Cuman yang masalahnya sekarang ini brother, orang telah banyak melupakannya dan orang telah banyak menyepelekannya malahan, sehingga setan terus bisa menggoda kita dan merayu kita, sehingga kita tiap hari gagal, dan tiap hari terpedaya oleh syaitan.
Apa caranya untuk bisa mengalahkan setan? Kita ikuti cerita berikut ini. Jadi suatu hari Walid Abu Malih radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya pernah sekali ayahnya berboncengan dengan Rasulullah SAW. Sementara itu ada Rasulullah dan ayahnya Abu Mulih. Nah, Walid bin Abu Mulih radhiyallahu taala anhu. Katanya, ketika dalam perjalanan, ketika unta itu berjalan dengan lancar, dengan baik, tiba-tiba unta itu terpeleset, brother. Unta itu yang sedang bagus jalannya tiba-tiba terpeleset. Maka spontanlah keluar daripada cakapnya ayahnya Walid Abu Mulih itu, celakalah syaitan, katanya. Nah, terkeluar kata-kata celakalah syaitan. Nah, dia caci syaitan. Kenapa? Karena ayahnya Abu Mulih pikir ini sebab pula syaitan. Ya. Maka Rasulullah menegurnya, janganlah kamu mengatakan begitu. Wahai ayahnya Abu Mulih, janganlah kamu mengatakan seperti itu. Ya. Janganlah kamu mengatakan celakalah syaitan. Kenapa? Apabila kamu ucapkan celakalah syaitan, maka syaitan itu akan berubah. Syaitan yang ada di sekeliling kamu itu akan berubah besarnya sebesar rumah-rumah, kata Rasulullah. Dan dia dengan sombongnya akan berkata, hahaha, dia itu celaka atas sebab kekuatanku, kata syaitan. Dia makin sombong, ya, dia ini jatuh sebab kekuatanku, katanya. Maka Rasulullah bilang, maka ucapkanlah bismillah. Dengan kamu ucapkan bismillah, kata Rasulullah, maka syaitan-syaitan yang ada di sampingmu ini, sekelilingmu itu akan berubah menjadi seekor mengecil seperti seekor lalat. Nah, apa hikmah dari cerita itu? Bahwasanya orang yang selalu istiqomah mengucapkan bismillah di awal pekerjaannya, dari atas baik itu amalan-amalan untuk keduniaan dia, kerja-kerja dunia dia, ataupun memang kerja-kerja untuk apalagi untuk amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, maka akan ada nilai keberkahan. Kenapa? Karena setan tak bisa lagi ikut ambil adil dalam pekerjaan kita itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita makan, brother. Kalau kita makan, kita nggak baca bismillah, maka setan akan ikut ambil bagian dia untuk mempengaruhi kita ketika makan, sehingga akhirnya makan kita nggak ada keberkahan. Mana bukti makan kita ada keberkahan? Habis makan bukan ketaatan kita bisa buat, malah kemaksiatan bisa kita buat. Padahal maksud kita makan itu supaya kita kuat ibadah kita, kuat ibadah fisik kita, sehingga kita kuat ibadah. Namun habis makan bukan kuat ibadah, malah kuat bermaksiat lagi. Kenapa? Enggak ada keberkahan dari makan kita. Kenapa? Tidak diawali dengan bismillah, sehingga setan ikut makan bersama kita. Sangat-sangat penting ini, brother. Perkara ini sering dilupakan oleh kawan-kawan, bahkan kita sendiri merasakannya. Sering kita melupakan mengucapkan bismillah di awal pekerjaan kita. Maka dari sekarang berarti kita niatkan, kita azamkan dari diri kita terutama, ya. Kemudian kita juga niat untuk sampaikan, ingatkan lagi pada kawan-kawan kita untuk terus bacakan bismillah, bismillah, bismillah sebelum kita beramal kebaikan. Dengan demikian maka setan tak akan bisa ikut ambil andil dalam kerja kita. Oke, brother. Mungkin itulah sedikit pengingat bagi kita. Ini bukan ilmu baru, ya, tapi ilmu lama yang mungkin memang sangat sering, bahkan sering disepelekan oleh kawan kita sendiri, bahkan kawan-kawan kita. Dan itulah hikmah di balik bismillah. Salah satu hikmah di balik kita harus mengawali sesuatu dengan bismillah. Itulah ceritanya, brother. Sehingga setan berubah menjadi kecil, sehingga dia tak bisa berdaya lagi untuk mempengaruhi kita. Oke, brother. Terus lakukan kebaikan-kebaikan. Niat jangan sampai kita kalah dengan setan, jangan sampai setan mempengaruhi kita, brother, ya kan? Karena kita saat ini sedang berjuang, dan setan pun terus berjuang. Bagaimana kita terus melakukan kemaksiatan, kita terus jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya nanti siapa yang rugi? Kita yang rugi, brother. Hati-hati, ya kan?
wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Cukup halus, cukup cantik dipermak oleh setan, maka hati-hati. Oke, ini saja yang bisa kita sharing di pertemuan kali ini. Tentu ada mungkin banyak kekurangan, ya kan, maka bisa kita dapatkan dari kawan-kawan kita yang lainnya. Apabila ada kekurangan boleh ataupun ada saran-saran boleh diketik di kolom komentar, ataupun ada saran lain lagi dari kawan-kawan kita tentang apa yang akan kita bahas, ilmu apa yang harus kita bahas, ataupun perkara apa yang kita angkat dalam pertemuan kedepannya, boleh juga disertakan di kolom komentar, brother. Oke. Mungkin semoga Allah SWT merahmati kita, memberkati pertemuan kita, dan memberikan taufik hidayah untuk kita bisa kita mengamalkan lagi perintah Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Al-Nazar dari Mentawai Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.